Jangan lupa simak dari video kami ya. Kami dari kelompok 1 kelas A dengan anggota Lisan Handayani, Dewi Rohmah, Tia Widiawati, Tiani Permata Umi, Berti Karanti Ifrita, Niken Andalir Afianesa, dan Afra Horokia Al-Furqon. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah reproduksi dan perkembangan hewan yaitu Profesor Dr. Aceh Royani, MS, dengan asisten PJ yaitu Kak Abi Nasrullah, dan hewan yang dipilih yaitu mencit dengan nama latin Mus musculus. Lokasi yang kami ambil yaitu Rumah Mencit Sawah Lebar dengan narasumber Adnan Nazir Nasution. Mencit jantan dan betina ini memiliki perbedaan dalam sistem reproduksinya, baik bagian internal maupun eksternal. Pada mencit jantan, organ eksternalnya terdiri dari skrotum, berupa kantong yang terletak di depan anus mencit, dan penis yang digunakan sebagai alat kopulasi. Selain itu, terdapat organ internal mencit jantan yang terdiri atas vas deferens, epididymis, dan testis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran panjang yang menghubungkan testis dengan kelenjar aksesori dalam sistem reproduksi. Fungsi utama vas deferens adalah sebagai tempat pemasakan spermatozoa yang telah diproduksi di testis dan epididymis. Epididymis berfungsi sebagai penampung produksi spermatozoa dan cairan testis. Testis berperan dalam proses produksi sperma, hormon, dan mengatur proses spermatogenesis. Sementara organ eksternal mencit betina terdiri atas vagina yang berfungsi sebagai tempat perkawinan, di mana cairan sekresi kelenjar vesikular jantan membentuk vaginal flux yang menutupi lubang vagina setelah perkawinan, dan klistoris yang berfungsi sebagai organ sensitif yang berisi tisu ereksi yang memegang peranan penting pada waktu kopulasi. Selain itu, terdapat juga organ internal yang terdiri dari ovarium, oviduk, dan uterus. Ovarium berfungsi sebagai organ reproduksi utama yang berperan dalam menghasilkan sel ovum. Oviduk juga berperan dalam transportasi sperma dari vagina ke dalam oviduk yang memungkinkan sperma untuk mencapai ovum sehingga terjadi proses fertilisasi. Uterus berfungsi menerima ovum yang telah dibuahi, menyediakan nutrisi, dan memberikan perlindungan kepada fetus. Perkembangbiakan pada mencit melibatkan serangkaian proses yang kompleks, mulai dari spermatogenesis sampai oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis, dimulai dari sel induk sperma, spermatogonium, yang melalui pembelahan mitosis berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer menjalani meiosis 1, pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder. Setelah meiosis 1, spermatosit primer menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder memiliki jumlah kromosom haploid. Spermatosit sekunder kemudian menjalin meiosis 2 yang tidak mengubah jumlah kromosom tetapi menghasilkan 2 sel anak yang disebut spermatid. Spermatid adalah hasil dari meiosis 2 spermatosit sekunder. Sel-sel ini haploid dan merupakan bentuk awal dari sperma, namun belum sepenuhnya matang. Spermatid kemudian mengalami proses diferensiasi yang disebut spermiogenesis, di mana mereka berubah menjadi sperma matang. Akromosom adalah struktur seperti topi yang terbentuk di bagian kepala sperma selama spermiogenesis. Selama spermiogenesis, spermatid juga mengembangkan ekor atau flagellum yang panjang. Ekor ini penting untuk pergerakan sperma, memungkinkan sperma berenang menuju sel telur untuk fertilisasi. Pengembangan ekor melibatkan penataan ulang sitoskeleton dan organel dalam spermatid.
Sel Sertoli adalah sel pendukung dalam tubuh Spinocereus di testis. Sel-sel ini memberikan dukungan fisik dan nutrisi bagi sel-sel spermatogenik selama perkembangan mereka. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur, oogenium, yang bersifat diploid. Oogenium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder dan satu badan pola primer. Kemudian, oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi satu ootit dan satu badan pola sekunder. Ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur, ovum, sedangkan badan telur sekunder akan muru atau degenerasi. Sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium. Pelepasan sel telur oleh ovarium disebut ovulasi. Di dalam ovarium terdapat banyak folikel yang merupakan pelindung dan pemberi nutrisi bagi sel telur yang sedang dibentuk. Pada proses ovulasi, folikel akan mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah mengeluarkan sel telurnya disebut corpus luteum. Corpus luteum menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Proses oogenesis itu di mana ovum terbentuk dan berkembang. Ini terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap multiplikasi, yaitu tahap oogenia berproliferasi dari germ sel atau primordia menghasilkan beberapa generasi sel yang identik. Oogenia memasuki profase pada pembelahan meiosis 1 setelah menjadi oosit primer. Meiosis 1 adalah tahap reduksi di mana sel germnya diploid mengalami pembelahan untuk menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom. Pada meiosis 1, kromosom homolog berpasangan dan terjadi pertukaran materi genetik melalui crossing over pada tahap profase 1. Kemudian mereka dipisahkan selama anafase 1, menghasilkan dua sel yang masing-masing mengandung satu kromosom dari setiap pasangan homolog. Tahap ini penting untuk menciptakan variasi genetik. Meiosis 2 adalah tahap pembelahan yang mirip dengan mitosis, di mana dua sel anak yang dihasilkan dari meiosis 1 mengalami pembelahan lagi tanpa penggandaan DNA sebelumnya. Pada meiosis 2, kromatid saudara pada setiap kromosom dipisahkan dan didistribusikan ke dua sel anak yang berbeda. Proses ini melalui beberapa tahap, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan tolafase 2. Hasil akhirnya adalah 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik, dan dalam konteks oogenesis mencit, 1 dari 4 sel ini akan berkembang menjadi oosit matang, sementara yang lainnya menjadi badan kutub yang biasanya mengalami degenerasi. Meiosis 2 memastikan bahwa sel gamet memiliki jumlah kromosom yang tepat untuk fungsi dengan gamet lain selama fertilisasi. Proses penetrasi mencit ini sama seperti hewan mamalia lainnya dengan melalui hubungan seksual antara seekor mencit jantan dan seekor mencit betina. Mencit jantan cenderung menunjukkan perilaku agresif terhadap sesama jantan saat bersaing untuk perhatian betina. Sementara itu, betina menunjukkan perilaku lebih pasif namun berinteraksi secara aktif dengan jantan yang menarik bagi mereka. Proses kawin sendiri merupakan hasil dari serangkaian interaksi sosial yang kompleks antara anggota kelompok mencit. Dalam satu kandang terdapat 4 mencit betina dan 1 mencit jantan. Hal ini agar mencit jantan dapat memilih mencit betina yang mau dikawini. Proses ini dimulai dengan fase rangsangan, di mana mencit jantan merasa tertarik oleh bau atau perilaku mencit betina yang berada dalam siklus estrus. Selama fase ini, mencit jantan mungkin akan mengeluarkan feromon atau melakukan perilaku khas seperti mengejar betina. Setelah fase rangsangan, terjadi fase penyeleksian, di mana mencit jantan mencoba untuk mendekati dan memposisikan dirinya di belakang mencit betina. Pada saat yang tepat, mencit jantan akan mulai melakukan penetrasi yang melibatkan masuknya penisnya ke dalam vagina mencit betina. Proses penetrasi ini memungkinkan transfer sperma dari mencit jantan ke dalam saluran reproduksi mencit betina, di mana sperma kemudian dapat bertemu dengan sel telur yang telah matang.
Setelah penetrasi, terjadi fase ejakulasi, di mana mencit jantan melepaskan sperma ke dalam vagina mencit betina. Sperma kemudian bergerak melalui saluran reproduksi betina mencapai tuba fallopi, di mana mereka dapat bertemu dengan sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium betina. Jika pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi embrio, yang kemudian akan menempel pada dinding rahim betina untuk mulai berkembang menjadi janin. Proses penetrasi mencit secara biologis melibatkan serangkaian tahap yang penting dalam reproduksi mamalia dan penting untuk pembentukan keturunan baru. Adapun proses fertilisasi. Proses ini merupakan satu proses penyatuan antara gamet jantan dengan gamet betina sehingga membentuk zigot. Pergerakan sperma menuju tempat pembuahan dibantu oleh adanya gerak antiperistaltik saluran kelamin dan kayuhan silia dari uterus dan ovidum. Mencit betina mengalami siklus estrus yang diakhiri dengan ovulasi. Selama ovulasi, oosit atau sel telur dilepaskan dari folikel di ovarium. Setelah terjadinya ovulasi, sperma dari jantan memasuki saluran reproduksi betina dan bergerak menuju oviduk atau tuba fallopi di mana oosit berada. Sperma menjalani proses kapasitasi di dalam saluran reproduksi betina yang melibatkan perubahan biokimia dan fisiologi untuk meningkatkan kemampuannya membuahi oosit. Di dalam oviduk, sperma yang telah mengalami kapasitasi menembus lapisan pelindung oosit yang terdiri dari zona pellucida dan corona radiata, dan satu sperma akhirnya membuahi oosit. Fertilisasi ini memicu pembentukan zigot yang merupakan sel diploid pertama dari generasi baru. Zigot mulai membelah secara mitosis melalui tahap-tahap pembelahan yang disebut plurifase, menghasilkan 2, 4, 8, dan seterusnya sel blastoma. Pembentukan morula dan blastocita. Setelah beberapa pembelahan, zigot berkembang menjadi morula atau bola padat sel dan kemudian menjadi blastocita yang memiliki rongga berisi cairan dan sel-sel di satu sisi yang akan berkembang menjadi embrio. Blastocita bergerak menuju rahim melalui ovidum. Sesampainya di rahim, blastocita berimplant pada dinding rahim biasanya sekitar 4-5 hari setelah fertilisasi pada mencit. Implantasi melibatkan interaksi kompleks antara sel-sel tromboblast, blastocista, dan epitel endometrium rahim yang memungkinkan blastocita menempel dan menembus lapisan rahim untuk menerima nutrisi dari ibu. Setelah implantasi, embrio mulai berkembang lebih lanjut, membentuk berbagai jaringan dan organ melalui proses yang dikenal sebagai gastrulasi dan organogenesis. Tipe telur mencit adalah tipe telur isolesital atau disebut juga homolesital. Penyebaran ion tersebar merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan nukleus atau inti selnya berada di tengah. Jadi, inti selnya dikelilingi oleh cadangan makanannya. Proses pembelahan telur pada mencit mengalami pembelahan telur yang disebut total holoblastic equal. Pembelahan total holoblastic equal adalah tipe pembelahan zigot yang terjadi secara merata dan total, di mana sel-sel pasti pembelahannya memiliki ukuran yang hampir sama. Pembelahan total holoblastic equal biasanya terjadi pada telur yang memiliki sedikit atau tidak ada cadangan makanan di dalamnya, seperti telur mamalia termasuk mencit. Pembelahan total holoblastic equal pada mencit dimulai setelah pembuahan, ketika sperma menembus sel telur dan menggabungkan materi genetiknya dengan sel telur. Proses total holoblastic equal ini terjadi secara bertahap dan berulang, menghasilkan semakin banyak sel yang membentuk embrio mencit. Tahap-tahap pembelahan ini penting untuk pembentukan embrio mencit yang sehat dan berkembang dengan baik sebelum implantasi ke dinding rahim betina. Proses terjadinya embrio diawali dengan tahap zigot yang merupakan hasil fertilisasi. Zigot berupa satu sel, kemudian akan membelah menjadi 2-4 sel. Zona pellucida masih dijumpai. Pembelahan pertama kali terjadi di awal 24 jam pertama. Umur embrio sama dengan 1 divisi atau pada kisaran 1-2,5 divisi. Tahap awal morula nampak pupa dengan 4-6 sel. Morula nampak di oviduk bagian uterotubal junction. Umur embrio 2 divisi atau kisaran 1-3,5 divisi. Blastosit dengan kenampakan initial cell mass IgM 16-40 sel. Zona pellucida masih nampak. Embrio mulai bertransformasi dari morula ke blastula dengan dijumpainya
blastosil secondary. Pada tahap blastosis ini, terdapat jarak antara ICM dengan lapisan luar sel-sel trapecoderm. Pada umumnya, blastosil berlokasi di wiwit uterus. Umur embrio sampai dengan 3 divisi. Zona pellucida sudah tidak dijumpai. Terjadi implantasi blastosil. Sel endoderm embryonik menyelubuhi permukaan blastosil. ICM umur embrio 4,5 divisi. Adanya sinyal nodal dari bagian epiblas menginduksi pembentukan bagian distal viscera lendoderm yang akan membentuk aksis embrio anterior posterior. Reaksi lanjutan endometrial terjadi. Secara morfologi sudah dapat dibedakan dengan jelas antara embryonik dan ekstraembryonik ectoderm. Dimulainya proses gastrulasi menghasilkan sel-sel mesoderma awal. Antara hari ke-6 dan ke-7 mulai terbentuknya prekursor jantung, terbentuknya kartu amnion dan kalon alveolik muncul. Proses gastrulasi berlanjut dan nodus semakin nampak. Keping neural mulai nampak. Adanya tahap presomik bakal aortoid makin memanjang. Keping notochordal nampak. Neural growth dapat diamati. Terjadi head fall dan berlanjut pada pengawasan foregut mulai terbentuk. Migrasi bagian keping anterior lateral mesoderm menuju ke tengah membentuk bumbung jantung. Proses gastrulasi pada mencit ditandai dengan terbentuknya rongga pada massa sel-sel dalam atau inner cell mass yang makin lama makin besar dan dinamakan rongga amnion. Massa sel-sel dalam di bawah rongga amnion membentuk suatu keping yang dinamakan keping embrio atau embryonic disc yang kelak akan menghasilkan embrio. Keping embrio terdiri atas lapisan ectoderm yang berbatasan dengan rongga amnion dan endoderm yang berbatasan dengan blastosol. Blastosol terletak ke arah rongga uterus, sedangkan keping embrio dan rongga amnion tertanam ke arah dinding uterus. Endoderm akan berproliferasi membentuk sel-sel pipih yang mendindingi blastosol. Blastosol sekarang menjadi gastrosol atau arkenteron atau rongga kantung yolk. Endoderm yang mendindingnya akan menjadi bagian dari kantung yolk. Pada mamalia kantung yolk tidak mengandung yolk. Neurulasi dimulai setelah gastrulasi. Ectoderm di bagian dorsal embrio menebal menjadi lempeng saraf sebagai respon terhadap sinyal dari mesoderm, khususnya notochorda. Notochorda melepaskan molekul sinyal senyawa sonik Heth-Gehog yang menginduksi ectoderm di atasnya untuk membentuk lempeng saraf. Lempeng saraf kemudian mulai melipat membentuk alur saraf yang dikelilingi oleh lipatan saraf. Lipatan saraf saling mendekat dan akhirnya menyatu di garis tengah membentuk tabung saraf. Penutupan tabung saraf terjadi secara progresif dimulai dari daerah tengah dan berlanjut ke arah ujung anterior dan posterior. Sel-sel di tepi lempeng saraf yang disebut sel puncak saraf ini bermigrasi ke berbagai bagian tubuh dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Organogenesis pada mencit merupakan tahap perkembangan embrio di mana berbagai organ dan struktur tubuh mulai terbentuk dan berbeda secara fungsional. Proses ini dimulai melalui tahap di mana 3 lapisan germinal utama, ectoderm, mesoderm, dan endoderm terbentuk. Dari lapisan-lapisan ini, berbagai organ berkembang. Ectoderm menghasilkan sistem saraf dan kulit, mesoderm membentuk otot, tulang, dan sistem peredaran darah. Sedangkan endoderm menghasilkan organ-organ dalam seperti hati dan pankreas. Pada mencit, organogenesis berlangsung dengan cepat dan sangat terkoordinasi. Seringkali diselesaikan dalam beberapa hari setelah fertilisasi. Perkembangan morfologi janin mamalia seperti mencit adalah proses yang kompleks dan terorganisasi dengan baik. Adapun tahapan utama dalam perkembangan morfologi janin mencit. Hari 0-1, fertilisasi terjadi di tuba fallopi setelah kawin. Sel telur yang telah dibuangi menjadi zigot dan mulai mengalami pembelahan sel mitosis. Hari 2-3, zigot mengalami pembelahan menjadi morula sekitar 16 sel dan kemudian menjadi blastosil yang memiliki struktur bolong serongga. Blastosil bergerak menuju uterus. Hari 4-5, blastosil menempel dan tertanam di dinding uterus. Mulai terbentuk plasenta yang menghubungkan janin dengan ibu dan memungkinkan pertukaran nutrisi dan oksigen. Hari 6-7 terjadi pembentukan 3 lapisan germinal, ectoderm, mesoderm, dan endoderm yang akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ. Hari 8-9 pembentukan organ dimulai termasuk
jantung yang mulai berdetak. Sistem saraf mulai terbentuk dengan perkembangan tabung saraf. Hari 10 sampai 14, organ-organ utama seperti hati, ginjal, dan usus mulai terbentuk. Anggota tubuh seperti kaki dan tangan mulai muncul. Hari 15 sampai 18, organ dan sistem tubuh terus berkembang dan matang. Tulang dan otot semakin berkembang dan janin mulai menyerupai mencit dewasa dalam bentuk mini. Hari 19 sampai 21, janin mencapai tahap akhir perkembangan dengan semua organ fungsional. Pertumbuhan bulu dimulai. Pada hari ke-21, kelahiran terjadi dengan mencit betina melahirkan beberapa anak, biasanya antara 6 sampai 12 ekor. Baik, terima kasih kakak yang telah mengizinkan kami untuk observasi lapangan mengenai reproduksi mencit ini. Sebelumnya dengan siapa kak? Saya Anana Sution selaku pemilik rumah mencit Bengkulu. Baik kak, di sini kami langsung saja bertanya mengenai reproduksi mencit ini. Umur berapa kak kira-kira mencit ini bisa dapat dikawinkan? Untuk mencit itu tersendiri bisa dikawinkan mulai dari umur 1,5 bulan atau bobot 25 gram ke atas, baik jantan maupun betina. Oh baik, jadi kalau ciri-cirinya sudah tertarik satu sama lain itu bagaimana kak? Kalau untuk proses kawin biasanya kan digabungkan antara satu jantan dan 4 betina. Biasanya setelah penggantian skam atau alas untuk mencit tersebut, biasanya jantan akan mengejar-ngejar betina khusus pada bagian area kelamin betina. Itu berarti sudah menandakan mencit jantan tertarik untuk mengawinkan si betina. Lalu setelah disatukan, sudah saling tertarik, sudah dikatakan hamil itu bagaimana ciri-cirinya kak? Untuk dikatakan hamil apabila perut dari si mencit betinanya sudah mulai membesar. Biasanya mulai kelihatan itu ketika sudah hamil sekitar 1 minggu lewat. Baik kak, untuk kan sudah dinyatakan hamil, lalu bagaimana dengan mencit jantannya? Apakah harus dipisahkan atau harus tetap di tempat sampai mencit betinanya melahirkan? Untuk itu tergantung dari beberapa peternak. Ada peternak yang memisahkan antara jantan dan betina ketika sudah hamil, ada juga yang tidak. Kalau untuk saya sendiri, jantan dan betina tetap digabungkan agar mempercepat proses reproduksi selanjutnya. Lalu untuk perawatan mencit saat hamil itu bagaimana kak? Untuk perawatannya yang pasti kandang harus dibersihkan 1 minggu sekali agar menghindari si betinanya stres. Dan selama proses anaknya lahir atau hamil gitu, kondisi kandang harus bersih dan tidak boleh kekurangan makanan sama sekali. Lalu berapa lama proses hamil mencit betina ini kak? Untuk proses hamil mencit betina itu sekitar 20 hari atau 21 hari, yaitu sekitar 3 minggu. Nah, bagaimana perawatan mencit ini setelah melahirkan? Untuk perawatan mencit setelah melahirkan sama seperti ketika hamil tadi, yang pasti harus dibersihkan secara rutin kandang 1 kali seminggu, pakan harus tetap jalan 2 kali sehari, dan air minum harus tetap ada agar mencegah mencit itu memakan anaknya sendiri atau mencegah kanibal. Untuk setelah melahirkan itu normalnya mencit betina melahirkan itu biasanya berapa banyak kak? Untuk normalnya kalau mencit betina yang baru awal-awal melahirkan itu biasanya sekitar 9 sampai 10 ekor ke atas, bisa sampai 14 ekor. Oh, baik. Nah, untuk bagaimana perawatan mencit ini saat menyusui kak? Saat menyusui, kita harus memastikan bahwa anakan mencit tersebut diasuh oleh induknya, karena beberapa indukan setelah melahirkan kadang langsung memakan anaknya karena ada cacat atau mungkin karena nggak kurus atau gimana gitu, atau sudah disentuh manusia gitu, akhirnya si induknya nggak mau ngerawat si anaknya. Jadi harus dipastikan anak tersebut mau diasuh oleh induknya. Baik kak, bagaimana untuk perawatan anak mencit itu kak? Apakah berbeda dengan yang sudah dewasa atau disamakan saja kak? Untuk mencit itu sendiri, untuk anakannya tuh kalau dari kecil itu masih menyusui sama induknya sampai sekitar 2-3 minggu, atau umur 2 minggu itu udah bisa belajar makan sendiri. Lalu untuk pakannya bagaimana kak? Apakah ada pakan tertentu atau basing saja kak itu? Kalau
bersama sawi. Baik, terima kasih kakak telah membersamai wawancara mencit pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.